Sidang Majelis Umum PBB ke-76, kita sudah bersama dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Markas Besar PBB. Selamat pagi Virginia waktu Indonesia dan selamat sore untuk waktu di Amerika Serikat. Virginia, sebenarnya apa saja yang menjadi fokus dalam sidang PBB kali ini dan apa isi pidato Presiden Joe Biden? Ya, Glenis dan pemirsa Kompas TV, penanganan pandemi COVID-19 dan climate crisis masih menjadi fokus utama dari sidang Majelis Umum PBB kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB pada pembukaan sidang majelis tadi, disampaikan bahwa saat ini negara atau dunia ini sedang berada dalam keadaan yang paling terancam dan paling terbelah. Ini mengacu pada pandemi COVID-19 yang mengamplifikasi ketimpangan yang terjadi di seluruh dunia. Selain itu juga krisis iklim yang terjadi yang merusak planet dan juga ancaman-ancaman baru terkait teknologi. Nah, hal-hal ini yang disebutkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres ini masih didebatkan di sini dan disampaikan oleh beberapa pemimpin negara, solusi-solusi yang telah mereka lakukan, apa yang mereka capai sejauh ini, dan apa saja langkah-langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Namun dalam sidang kali ini yang paling dinanti, salah satu yang paling dinanti adalah pidato perdana dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, di mana ini akan jadi panggung pertama, PBB pertama, di mana ia akan menyampaikan pidatonya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana mata dunia itu menyorot Joe Biden dalam menyampaikan perbedaan pemerintahan atau visi Amerika Serikat untuk memimpin kembali diplomasi global yang dilakukan selama ini, yang sebelumnya dilakukan oleh berbeda dari apa yang sebelumnya dilakukan oleh mantan Presiden Donald Trump yang punya slogan American First dan cenderung lebih isolasionis. Dalam pidato yang disampaikan oleh Joe Biden tadi, ia menyatakan memusatkan apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat itu adalah relentless diplomacy atau diplomasi tanpa henti, sehingga untuk bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan juga ancaman teknologi, serta juga munculnya pengaruh baru dari negara-negara yang punya kecenderungan untuk menjadi negara-negara otoriter, seperti Tiongkok dan Rusia. Namun selain itu juga PR yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini tidak mudah ya, karena selama 8 bulan masa pemerintahan Joe Biden ini kita ketahui bahwa ada penarikan pasukan dari Afghanistan yang cukup berpengaruh, dan juga pada pekan barusan saja itu ada konflik antara Amerika Serikat dengan Perancis, di mana ketika Amerika Serikat melakukan fakta pertahanan kemitraan dengan tiga negara antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Lenis. Ya, sejumlah topik ini masih rencananya akan dibahas di sidang umum kali ini, pandemi, krisis iklim, dan juga bagaimana konflik di Afghanistan. Lantas juga bagaimana Virginia dengan negara-negara yang berkonflik seperti Afghanistan, Myanmar, apakah mereka mempunyai suara pada sidang umum kali ini? Ya, untuk negara-negara seperti Myanmar dan Afghanistan, kedua negara ini selama 1 tahun terakhir ini kan mengalami konflik dan ada pergantian kepemimpinan di situ ya. Kalau kita lihat Afghanistan itu saat ini dipimpin oleh Taliban, namun secara de facto belum, secara konstitusi belum ditentukan bahwa mereka adalah pemerintahan yang resmi begitu. Sementara dari Myanmar kita juga melihat junta militer itu menguasai Myanmar, namun tidak ada pernyataan resmi bahwa mereka itu sebagai pemimpin yang resmi dari negara-negara tersebut. Nah, untuk sementara ini kedua negara ini masih diwakili oleh perwakilan atau duta besar perwakilan dari negara-negara tersebut dan belum ada pergantian dari situ. Memang ada beberapa rencana untuk mengganti, seperti di Afghanistan ada rencana untuk mengganti duta besar perwakilan untuk PBB, namun hal itu belum dilakukan. Untuk sementara semua masih berjalan sesuai dengan pemerintahan yang sebelumnya, namun suara mereka apakah akan merepresentasikan pemerintahan yang baru, itu yang akan menjadi sebuah isu yang akan terus bergulir selama sidang majelis umum kali ini. Ya, itu juga menjadi sorotan bagaimana negara-negara berkonflik mempunyai suara dalam sidang umum kali ini. Lantas Virginia, yang kita tunggu-tunggu adalah kapan Indonesia akan tampil di sidang umum PBB tahun ini dan apa saja agenda dari delegasi Indonesia?
Ya, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan untuk memberikan pidatonya secara virtual pada esok tanggal 22 September sekitar pukul 2 atau 3 siang waktu setempat. Selain itu, delegasi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang datang ke sini seperti yang disampaikan oleh PTRI tadi juga menyatakan bahwa yang dibawa oleh Kemenlu ini adalah skeleton crew atau kru inti saja. Memang banyak delegasi yang dibawa itu tidak banyak, namun tidak mengurangi efektivitas dari para delegasi ini. Kami melihat beberapa kegiatan yang dilakukan, itu termasuk pertemuan bilateral di dalam markas PBB. Selain itu juga ada beberapa meeting atau pertemuan dengan kelompok regional dan juga trilateral yang dilakukan di luar PBB. Ya, tentu kita menantikan bagaimana pidato dari Presiden Joko Widodo dalam sidang umum di PBB di Amerika Serikat terkait dengan sejumlah isu konflik Afghanistan, krisis iklim, dan juga penanganan pandemi. Terima kasih Virginia Gunawan langsung dari Markas Besar PBB.